Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Adapun kompetensinya yaitu 3.6 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, adapun poin penting yang akan dibahas pada video ini, yaitu pertama tentang definisi turunan fungsi aljabar, dan yang kedua, rumus dasar turunan fungsi aljabar. Oke, kita lanjut. Untuk memahami definisi dari turunan, mari kita perhatikan dulu penjelasan grafik berikut ini. Ya, misalkan di sini ada sebuah grafik fungsi, ya. Ini grafiknya lengkung, yang pasti ini bukan persamaan linier ya. Kalau udah ada lengkung, berarti dia grafiknya variabelnya itu pangkat tertingginya sudah lebih dari 1 ya, 2, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Nah, misalkanlah ini ada suatu grafik Y sama dengan Fx ya. Nah, kita buat satu titik di sini, misalkan satu titik lagi di sini. Nah, ini titik yang pertama, itu absisnya itu adalah X, ini ya. Nah, maka di sini ordinatnya adalah Fx. Kemudian titik yang kedua, ini absisnya adalah, nah, misalkan X dari X ke titik ini, jaraknya itu adalah H. Nah, maka absis yang ini adalah X ditambah H. Seperti itu ya. Nah, maka ini Y-nya adalah F X ditambah H. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik garis ini ya, dan kita buat segitiganya, nah ini adalah segitiga siku-siku. Nah, maka bagian ini adalah delta Y, maaf ya, ini dari titik ini ke sini delta Y. Dan ini adalah delta X. Nah, ini merupakan gradien garis singgung ya, yaitu perbandingan antara delta Y dibagi dengan delta X, di mana delta Y-nya itu adalah Fx ditambah H, yang ini Fx ditambah H, nah dikurangi yang bawah Fx. Nah, sehingga ini adalah Fx tambah H dikurangi Fx. Dan delta X-nya itu adalah X ditambah H dikurangi dengan X, maka dia adalah H. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan titik ini kita geser terus ke sini ya, semakin mendekati dengan titik yang satunya lagi, nah sehingga dia ada dekat sekali dengan titik yang pertama, nah maka ini H-nya kita geser itu berarti kan dia jadi lebih dekat sehingga mendekati 0 ya. Maka kalau keadaannya seperti itu, kalau kita tarik garis, ini bukan lagi garis yang memotong di dua titik, tetapi dia merupakan garis yang menyinggung di satu titik. Nah, maka ini adalah garis singgung di satu titik tertentu. Nah, sehingga ini bukan delta Y per delta X lagi, tetapi menjadi dy per dx, di mana ada penambahan limit, karena tadi H-nya itu kita geser sehingga mendekati 0. Sangat dekat sekali, sehingga dia hampir menjadi satu titik dengan titik yang pertama. Nah, maka ini dy per dx itu sama dengan limit H menuju 0 delta Y per delta X. Ya, limit H menuju 0. Nah, delta Y-nya itu kan tadi ini, Fx tambah H dikurangi Fx, kemudian dibagi dengan H. Nah, inilah yang dimaksud dengan turunan fungsi ya. Jadi, turunan fungsi itu sebenarnya apa? Nah, turunan fungsi ini dia merupakan perubahan nilai fungsi akibat adanya perubahan variabel di dalamnya. Jadi ini, karena tadi ada perubahan ya, perubahan nilai X ya, delta X yang hanya mendekati, sangat dekat sekali sehingga mendekati 0, maka dia akan mengalami perubahan juga terhadap nilai fungsinya, seperti itu ya. Nah, jadi turunan pertama ini biasanya kita simbolkan seperti ini. Nah, ini F aksen X dibacanya ya.
atau bisa juga dy per dx atau dfx per dx. Nah, ini adalah turunan pertama. Nah, maka kita bisa definisikan bahwa turunan pertama itu adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, karena nanti juga selain turunan pertama, kita akan mengenal turunan kedua, turunan ketiga. Nah, bagaimana itu turunan kedua? Turunan kedua itu berarti dia diturunkan lagi setelah hasil dari turunan pertama. Dan simbolnya juga di sini nanti aksennya jadi ada 2. Dan ininya juga kalau di sini jadi ada pangkat 2. Seperti itu ya kalau untuk turunan kedua. Oke, kita lanjut. Contoh ya. Nah, di sini jika ada fx sama dengan x pangkat 2 kurangi 1, maka tentukan turunan dari fx tersebut. Oke, kita selesaikan. Berdasarkan definisi tadi bahwa turunan pertama itu sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, maka seperti pada waktu kita proses pengerjaan pada limit, maka sama ini juga. Kita substitusi ya. fx plus h itu apa? Nah, ini kan fx-nya x kuadrat kurangi 1. Kalau ft, maka t kuadrat kurangi 1. Kalau fx plus h, maka x plus h kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, sehingga menjadi seperti ini. X plus h kuadrat kurangi 1 dikurangi dengan ini fx-nya. Nah, ini x kuadrat kurangi 1. Jangan lupa kita kasih kurung karena nanti harus ada pengalian tandanya ya kalau minus nih. Dibagi dengan h. Maka kita sederhanakan. Yang ini jadi x pangkat 2 ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Ini dikurangi 1. Kemudian ini lepas kurungnya, tandanya kita kalikan. Min kali x pangkat 2 min x pangkat 2. Dan ini min kali min 1 jadi plus 1. Ini tidak usah ada tanda kurung lagi ya. Dibagi dengan h. Nah, mana yang bisa kita sederhanakan? Nah, di sini ada x pangkat 2, ini kurangi x pangkat 2, jadi 0 ya. Kemudian min 1 ditambah 1, jadi 0 juga. Sehingga bersisa 2xh ditambah h kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Ini di tiap suku ada h ya. Nah, kemudian di bawah juga ada h. Nah, kita coret ya. H ini jadi hilang, tidak ada h-nya. Yang ini coret 1 h-nya, berarti tinggal 1. Dan ini coret h-nya, jadi hilang. Nah, maka ini persamaannya menjadi limit h menuju 0, 2x ditambah h. Nah, lalu kita substitusi. H-nya menuju 0, ganti h-nya dengan 0, maka hasilnya adalah 2x. Nah, sehingga turunan pertama dari x pangkat 2 min 1 itu adalah 2x. Seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan proses penyelesaian menurut definisi limit seperti ini dirasa kurang efektif karena terlalu panjang ya. Nah, maka karena hal itulah kita akan menurunkan ya rumus-rumus turunan fungsi aljabar ini berdasarkan definisi yang sudah kita peroleh tadi. Ya, kita lanjut. Nah, ini rumus dasarnya itu berasal dari perpangkatan yang ini ya, dimana kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan x pangkat n, nah kita akan turunkan nih supaya tidak menghitung turunan pertama dengan cara yang tadi. Maka kita turunkan rumus yang ini dengan menggunakan definisi limit. Ya, ini kan definisi limitnya. Nah, kemudian kita substitusi nih, x tambah h ke sini ya. Fx-nya itu kan x pangkat n. Maka kalau fx tambah h jadi x plus h pangkat n. Kemudian dikurangi ini fx, x pangkat n dibagi dengan h. Nah, lalu kita proses bagaimana caranya ini ya. Nah, ini x plus h pangkat n itu apa? Oke. Lihat sini. Nah, ini kalau ada a ditambah b itu kan sama dengan a tambah b ya. Kita lepas kurungnya jadi sama aja. Kalau ada a tambah b pangkat 2, nah, ini menjadi A pangkat 2 tambah 2AB tambah B kuadrat.
kalau ada A tambah B pangkat 3, nah ini setelah kita uraikan menjadi seperti ini. Begitupun A pangkat 4 kita uraikan, sehingga ya kalau kita tarik kesimpulan, jadi ini tidak akan Ibu bahas di sini karena nanti akan panjang bahasannya. Nah, tetapi di sini cukup kita ambil kesimpulannya aja ya dari beberapa ini pangkat 1 dari mulai pangkat A plus B pangkat 1 sampai pangkat N itu ada suatu pola tertentu sehingga bisa kita simpulkan bahwa A tambah B pangkat N itu adalah ini hasilnya ya. Nah, ini harus kita bahas di bahasan lain ya, karena kalau di sini tidak akan memadai. Nah, kita ambil kesimpulan akhirnya aja bahwa X plus H pangkat N ini kita bisa ganti dengan pola yang ini. Ya, sehingga menjadi limit H menuju 0. Nah, ini kita masukkan hasil yang tadi ke sini ya, sampai sini nih. Dan yang ini adalah min X pangkat N. Nah, ini dibagi dengan H. Kita lihat, ada yang bisa disederhanain nggak? Ini X pangkat N, X pangkat N. Jadi 0 ya. Nah, maka bersisa ini aja yang tengahnya. Nah, setelah itu, di sini kan masing-masing ada H ya. Tiap suku ada H. Nah, di bawah ada H. Maka kita bisa sederhanakan H-nya. Kita coret ya. Berarti ini yang ini dicoret H-nya sehingga sudah nggak ada H-nya. Maka tinggal N, X pangkat N min 1. Dan yang ini H-nya ada 2, dicoret 1. Maka tinggal H-nya 1 dan ininya ditulis kembali. Nah, seperti ini. Kemudian nih, tambah titik-titik tambah, dan yang terakhir di ujungnya H pangkat N. Itu nanti N-nya akan berkurang 1. Nanti, karena tadi ada penyederhanaan di sini ya. Penyoretan dengan H. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian, udah ada penyederhanaan seperti tadi, kita substitusi H-nya. Nah, ini kan H-nya menuju 0. Kalau misalkan yang setiap sukunya ada H, kita substitusi H-nya sama dengan 0, otomatis hasilnya itu adalah 0. Ya. Maka yang bersisa di sini adalah yang tidak mengandung H-nya. Berarti tinggal yang ini. N, X pangkat N min 1. Nah, sehingga turunan fungsi dari X pangkat N ini adalah X pangkat N min 1. Jadi ini asalnya fungsi awalnya X pangkat N setelah diturunkan menjadi seperti ini. Artinya ini N-nya dikalikan ke koefisien yang depan ya. Jadi N, X, dan pangkatnya dikurangi dengan 1. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ada penurunan rumus seperti ini, kita tadi nggak usah menghitung pakai definisi yang panjang tadi. Langsung aja kita hitung menggunakan rumus turunan yang ini. Dan ini adalah merupakan dasarnya ya, rumus dasar dari turunan aljabar. Dan dari rumus dasar inilah nanti kita akan menurunkan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kan kesimpulan yang tadi ya. Fx sama dengan X pangkat N, maka turunan pertamanya jadi N, X pangkat N min 1. Atau, nah ini Fx sama dengan AX pangkat N. Jadi ini ada koefisiennya di depan ya. Ini juga ada, cuman 1, nggak ditulis. AX pangkat N, maka kita tinggal kalikan aja A, koefisiennya dengan pangkatnya di sini ya. Dan pangkatnya berkurang 1. Nah, dari rumus inilah nanti kita akan memperoleh bentuk-bentuk yang lainnya juga, diantaranya ini bentuk yang kedua, Fx sama dengan K, di mana K-nya itu adalah konstanta atau suatu bilangan. Jadi di sini tidak ada variabel ya, hanya bilangan aja, maka kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Ya. Jadi ketika ada suatu bilangan diturunkan maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang ketiga, Fx sama dengan AX. Jadi ini pangkat variabelnya itu 1. Maka kalau diturunkan hasilnya adalah tinggal koefisiennya aja. Nah, ini diperoleh dari rumus yang dasarnya tadi yang ini ya. Dan yang keempat, jika ada fungsi yang terdiri dari beberapa suku ya, dia dijumlahkan ataupun dikurangi, maka turunan fungsinya adalah tinggal kita turunkan aja setiap sukunya masing-masing. Seperti itu. Dan yang kelima, Fx sama dengan K kali Gx. Jika ada konstanta dikalikan dengan fungsi, maka turunan pertamanya adalah konstantanya tetap dan fungsinya kita turunkan. Kemudian nanti tinggal dikalikan. Seperti itu ya. Nah, misal nih, ada Fx sama dengan 5. Nah, maka turunan pertamanya adalah 0. Gitu. Karena ini kan konstanta aja tanpa ada variabel.
sehingga kita langsung turunkan sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Nah, sebenarnya ini 5 itu adalah 5x pangkat 0. Ya, karena x pangkat 0 itu kan 1. Jadi berapapun bilangan, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, ini asalnya seperti ini, cuman nggak kita tulis. Kemudian kalau diturunkan berdasarkan rumus yang ini, 5 kali 0 itu kan 0. Ya, dan x pangkat 0-nya dikurangi dengan 1. Jadi min 1. Nah, 0 kali x pangkat min 1 ya 0 hasilnya. Maka kenapa kalau misalkan ada fungsi konstanta kita turunkan hasilnya yang langsung aja sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian contoh jika ada fx sama dengan 3x, maka turunan pertamanya adalah koefisiennya. Ya, ini kan x-nya variabelnya pangkat 1. Nah, maka kita langsung simpulkan bahwa turunan pertamanya adalah koefisiennya. Kenapa bisa seperti ini? Ya sama, ini juga hasil penurunan dari rumus yang dasarnya. Jadi 3x itu kan asalnya sama seperti 3x pangkat 1. Nah, ini 3 kali 1, 3. Ya, dan pangkatnya 1 kurangi 1, 0. Jadi 3x pangkat 0. Yang namanya x pangkat 0 kan 1. Jadi 3 kali 1 ya 3 gitu. Jadi ini turunannya adalah 3. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini ada 3 contoh soal yang akan kita bahas. Kita mulai dari yang A dulu. Nah, yang A, fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 6x. Oke, ini terdiri dari beberapa suku. Ya, maka kita tinggal turunkan aja masing-masing setiap sukunya ya. Ini untuk suku yang pertama. Berarti tinggal kalikan koefisien dengan pangkatnya. 5 kali 3. Nah, dan pangkatnya dikurangi dengan 1. Ini juga sama. 4 koefisiennya kali dengan pangkat ya. 4 kali 2 x dan pangkatnya kurangi 1. Begitupun yang ini. 6. Ini kalau nggak ada pangkatnya artinya dia pangkat 1 ya. Jadi 6 kali 1 ya 6. Dan pangkatnya 1 kurangi 1. Nah, sehingga 5 kali 3, 15, dan x-nya pangkat 2, 4 kali 2, 8, x pangkat 2 kurangi 1, 1, 6, x pangkat 1 kurangi 1, 0. Nah, yang ini x pangkat 0 itu kan 1. Nah, jadi kita sederhanakan lagi. Turunan pertamanya adalah 15x pangkat 2 ditambah 8x kurangi 6. Seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjut yang B. Nah, ini yang B bagaimana nih? Kok ini ada pembagiannya, variabelnya ada di bagian penyebut nih, bagaimana ya? Nah, mudah, kita buat aja ini menjadi tidak ada pembagiannya ya. Gimana caranya? Nah, kalian kan sudah mengenal ini ya, perpangkatan ya. Kalau ada perpangkatan, kemudian ini pembagian, kita naik ke atas, maka tanda pangkatnya jadi berubah. Yang asalnya positif jadi negatif, yang asalnya negatif jadi positif. Nah, sehingga fungsi ini sama aja dengan 2x pangkat min 4. Jadi si penyebutnya naik ke atas ya, dan tanda pangkatnya berubah jadi negatif. Nah, setelah ini kita turunkan aja langsung dengan rumus turunan dasarnya. 2 kali min 4 jadi min 8. Ya, dan min 4 kurangi 1 jadi min 5. Sehingga turunan pertama dari G, X ini adalah min 8X pangkat min 5. Nah, sebenarnya sampai sini juga udah selesai ya, udah bisa dianggap selesai. Cuman, kalau misalkan kalian di dalam pilihan ganda tidak ada opsinya, maka kita bisa sederhanakan lagi atau modifikasi lagi. Ini nih, si pangkatnya kita pindahkan lagi ke bawah variabelnya sehingga menjadi min 8 x pangkat dibagi x pangkat 5. Jadi ini pindah ke bawah lagi dan tanda pangkatnya berubah jadi positif lagi. Seperti itu ya jika ada yang melibatkan variabelnya di bawah atau ada pembagiannya. Nah, kemudian yang C bagaimana nih? Oh, ini bukan A, harusnya C ya. Nah, yang C ini ada akarnya. Nah, coba kita lihat.
HT sama dengan akar pangkat 3 dari T dikurangi 3T. Nah, kalau ada akar, berarti kita rubah dulu akarnya itu ke dalam perpangkatan. Karena kita tadi punya rumus dasarnya itu perpangkatan ya. Nah, maka ini kita rubah sehingga menjadi T pangkat 1/3. Nah, artinya kan ini T kalau di sini tidak tertulis pangkatnya dia 1. Kalau ada pangkat 2 berarti di sini 2. Ya, jadi ini T pangkat 1/3 dikurangi 3T. Nah, kalau udah ini kan tinggal turunkan aja. Ya, maka turunan pertamanya adalah ini, ya, dia maju ke depan, ya, 1/3, T pangkatnya kurangi 1, ya, 1/3 kurangi 1, dan yang ini 3 min 3, T pangkat 1 min 1, nah, ini pangkatnya jadi berapa nih, 1/3 kurangi 1, min 2/3, dan ini adalah T pangkat 0, nah, T pangkat 0 kan sama dengan 1, sehingga menjadi 1/3 T pangkat min 2/3 dikurangi dengan 3. Ini selesai ya, udah bisa selesai. Cuman seperti yang B tadi, kalau tidak ada opsi di pilihan ganda, maka ini bisa kita cari modifikasi atau penyederhanaan lain lagi. Nah, jika ada melibatkan pangkat negatif, kita bisa pindahkan ke bawah sehingga tandanya menjadi positif. Nah, maka ini bisa aja menjadi 1/3 T pangkat 2/3, jadi positif pangkatnya ya, kurangi 3. Nah, yang namanya T pangkat 2/3 itu bisa kita kembalikan ke bentuk akar. Ya, jadi akar 1/3 akar pangkat 3 dari T kuadrat, kurangi dengan 3. Nah, seperti itu ya. Nah, itu beberapa contoh soal, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk video kali ini cukup sekian dulu, kita coba latihan soalnya dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.